Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulia Farida dari kelas PK 2B dengan NIM 21080706047 akan menjelaskan tentang analisis anion dan analisis anion. Anion merupakan ion yang muatan totalnya negatif akibat adanya kenaikan jumlah elektron. Dalam kimia analisis kualitatif, dikenal suatu cara untuk menentukan ion tertentu dengan menggunakan reaksi yang selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis ion tertentu. Dengan menggunakan reaksi-reaksi ini, maka akan terlihat perubahan-perubahan kimia yang terjadi, misalnya terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Penggolongan anion dapat dengan pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada juga penggolongan menurut Bunsen, Gilbert, dan Vogel. Menurut Bunsen, menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Sedangkan menurut Gilbert, menggolongkan dengan berdasar pada kelarutan garam-garam Ba, Ca, Cd, dan Ag. Kemudian menurut Vogel, menggolongkan berdasarkan proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan identifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Identifikasi anion akan menguap bila diolah dengan asam dibagi lagi menjadi dua, yaitu anion membentuk gas bila diolah dengan HCl encer dan H2SO encer, dan anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat. Demikian pula identifikasi anion berdasar pada reaksi dalam larutan dibagi dua, yaitu anion yang diidentifikasi dengan reaksi pengendapan dan dengan reaksi redoks. Identifikasi penggolongan anion. Pengujian terhadap anion relatif lebih sederhana karena gangguan-gangguan dari ion-ion lain yang di dalam larutan minimal atau dapat diabaikan. Umumnya, anion dibagi menjadi tiga, yaitu golongan sulfat. Golongan sulfat mengendap dalam Ba+ pada larutan basa. Golongan halida mengendap dengan Ag+ pada larutan asam, dan golongan nitrat. Semua garam pada larutan ini larut. Golongan sulfida jika ditambahkan dengan BaCl3 maka akan menghasilkan endapan putih. Contohnya BaSO4, BaSO3, Ba2PO4 3 kali, BaBO2 2 kali, BaCO3, BaC2O4, Ba3ASO4 2 kali. Sedangkan BaCr2O4 menghasilkan endapan kuning. Golongan halida apabila ditambahkan dengan AgNO3 dan HNO3 maka akan menghasilkan AgCl menghasilkan endapan putih, Agi menghasilkan endapan kuning muda, AgBr menghasilkan endapan kuning, dan Ag2S menghasilkan endapan hitam. Selanjutnya golongan nitrat. NO3- jika ditambahkan dengan H2SO4 maka akan bereaksi. Reaksi kesetimbangannya adalah 4NO3- plus 4H2SO4 akan menghasilkan 4NO2 plus 2SO4 2- plus 4H2O menghasilkan uap nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan. Dan NO2- ditambahkan dengan larutan Ag+ akan menghasilkan AgNO3 menghasilkan endapan kristal putih dari larutan yang pekat.
Selanjutnya, analisis kation. Analisis campuran kation membutuhkan pemisahan sistematis kation ke dalam kelompok dan kemudian pemisahan masing-masing kelompok menjadi subkelompok dan komponennya. Pemisahan ke dalam kelompok didasarkan pada perbedaan sifat kimia dengan menambahkan reagen yang mengendap dan memisahkan ion tertentu dari ion lainnya. Sebagai ilustrasi, menambahkan HCl ke dalam larutan yang mengandung semua ion hanya akan mengendapkan klorida dari ion timbal Pb2+, perak Ag+, dan merkuri Hg2+. Setelah ion-ion golongan ini diendapkan dan dipisahkan, ion-ion lain yang ada dalam larutan dapat diendapkan dengan H2S, dapat ditambahkan dalam suasana asam. Setelah endapan dipisahkan, perlakuan lebih lanjut dengan reagen tertentu memungkinkan pemisahan kelompok lain. Dengan demikian, dalam analisis kualitatif sistematis, kation diklasifikasikan menjadi 5 kelompok berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen, termasuk asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Secara umum, klasifikasi kation didasarkan pada perbedaan kelarutan klorida, sulfida, dan karbonat dari kation-kation tersebut. Skema di bawah ini menunjukkan pemisahan kation menjadi kelompok 1 sampai 5 berdasarkan sifat kimianya. Setelah pemisahan, tes khusus dilakukan untuk setiap kation. Golongan kation. Golongan 1 membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion ini yang termasuk dalam kelompok ini adalah timbal, merkuri, dan perak. Golongan 2 membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam asam mineral encer. Ion-ion dalam golongan ini adalah merkuri 2, tembaga, kadmium, bismut, stimbium, timah. Golongan 3 membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam kondisi netral. Kation kelompok ini termasuk nikel, besi, kromium, aluminium, seng, mangan, dan kobalt. Golongan 4 mengendap dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam kondisi netral atau sedikit asam. Golongan kelima disebut juga grup residu karena tidak bereaksi dengan reagen dari kelompok lainnya. Kation dalam golongan ini termasuk magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Selanjutnya, penggolongan larutan yang mengandung kation. Larutan Pb2+, Hg22+, Ag+, Hg2+, As3+, Cd2+, Co2+, Sn2+, Sb3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, CO2+, Al3+, Cr3+, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Rs2+, dan Ba2+. Jika ditambahkan HCl, maka larutan yang mengendap merupakan golongan 1 seperti PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Selanjutnya, larutan yang tidak mengendap ditambahkan dengan H2S atau HCl 0,3 molar, maka larutan yang mengendap adalah larutan golongan 2 seperti Hg+, HGS, PbS, Bi3S3, CuS, CDS, As2S3, SNS2, Sb2S2. Kemudian larutan yang tidak mengendap jika ditambahkan dengan NH4OH, maka larutan yang mengendap merupakan golongan 3. Contohnya MNS, FeS, FeOH 3 kali, NiS, COS, AlOH 3 kali, CrOH 3 kali, ZNS. Larutan yang tidak mengendap kemudian ditambahkan dengan NH4 2 kali CO3. Maka larutan yang mengendap merupakan golongan 4.
Contohnya MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3. Larutan sisanya merupakan larutan pada golongan 5 seperti Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Sekian penjelasan tentang analisis anion dan kation dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.